Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kondisi negara yang penuh carut marut, dipenuhi oleh nepotisme dan korupsi ini, marilah kita tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kawan-kawan sejawat dan tutor pembimbing, sesungguhnya pada masa awal kemerdekaan, kita telah mendapatkan rintangan dari pihak Belanda dalam agresi militer yang telah mengganggu nilai persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, saya Tri Herianti Ismaya dari Prodi Perpustakaan Universitas Terbuka Salatiga hendak mendeskripsikan pengamalan nilai Pancasila sejak awal masa kemerdekaan hingga reformasi. Mari kita mulai pada masa awal kemerdekaan Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Pancasila resmi dijadikan dasar negara kita, dan pengamalannya mulai dilaksanakan. Kendati demikian, belum sempat 10 tahun kita merdeka, Belanda kembali datang dalam bentuk agresi militer dengan maksud untuk mengambil alih kepemimpinan kita, agar kita kembali dalam bayang-bayang penjajahan. Selepas masa itu, kita juga mengalami pemberontakan PKI di Madiun. Hal ini sungguh menyakitkan hati karena kita harus memerangi saudara sendiri yang berbeda ideologi. Selepas pemberontakan PKI di Madiun, Indonesia justru dipaksa menjadi negara serikat dengan ideologi federal. Setiap daerah memiliki otonomi sendiri dalam bentuk negara bagian. Pada masa federal yang rawan ini, Pancasila tetap menjadi dasar negara yang kokoh, kendati tidak disebutkan secara khusus dalam konstitusi. Beralih pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden demi mengukuhkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengoptimalkan pengamalan Pancasila. Insinyur Soekarno justru juga mengeluarkan ideologi baru berupa Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Hal ini dimaksudkan agar nasionalis yang berseberangan dengan komunis dapat bersatu. Kendati demikian, keduanya tak dapat disatukan. Selain daripada itu, karena ketimpangan ekonomi berkat inflasi, keluarnya Indonesia dari PBB, dan juga konfrontasi dengan Malaysia, membuat kondisi Indonesia menjadi porak-poranda. Rakyat pun meragukan nilai keadilan sosial, juga kepemimpinan yang dipimpin oleh hikmat. Maka, dengan puncak pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1963, mengakhiri masa kepemimpinan Soekarno dan juga akhir dari ideologi Nasakom. Peralihan dari masa Orde Lama yang penuh konflik ke masa Orde Baru sungguh sulit. Kendati demikian, pada masa Orde Baru, Indonesia berangsur pulih. Inflasi berhasil ditekan. Pancasila hanya terkesan menjadi simbol untuk menutupi segala macam penyalahgunaan seperti nepotisme dan juga korupsi. Maka dapat dikata Pancasila telah diabaikan dengan nepotisme, korupsi, dan penghilangan paksa terhadap pers yang berpuncak kepada kerusuhan di tahun 98 yang mengakhiri masa-masa kepemimpinan Soeharto yang otoriter. Mundurnya Soeharto dari kepemimpinan presiden menjadi awal reformasi. Dalam era ini, masyarakat kembali mendapat hak untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Pada masa reformasi, kita juga mendapatkan pergolakan dari Timor yang telah teraneksasi paksa di masa Orde Baru. Dikarenakan tuntutan dari rakyat Lorosai dan juga tekanan dari pihak internasional, maka Indonesia pun mengadakan referendum yang berakhir kemerdekaan dari Timor Leste. Hal ini pun mengguncang nilai persatuan dari Indonesia. Kendati demikian, kita pun bisa menyadari bahwa nilai keadilan dalam menyatakan pendapat kembali terlaksana. Kawan-kawan sejawatku, demi bisa memajukan negeri demokrasi ini, perlulah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jika salah satu nilainya kita abaikan, maka mungkinlah kerusuhan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa dapat kembali terulang. Pengulangan seperti ini sama sekali tidak menimbulkan kemajuan dan justru kemunduran. Sekian,
pengamatan saya atas pengamalan Pancasila dan perkembangannya dari masa ke masa. Saya harapkan koreksi dari kawan-kawan sejawat dan tutor pembimbing. Sekian, astu kawicaksanaan Kang Ambijoyo. Biarlah orang-orang bijaksana selalu berjaya. Wassalamualaikum.